wabarakatuh. Kami dari tim pengembangan aplikasi Muslim Daily. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan progres proyek kami dengan menggunakan metode Eagleson. Kami beranggotakan 7 orang dan masing-masing akan menjelaskan sesuai dengan tugas. Dan kami beranggotakan 7 orang dan masing-masing akan menjelaskan sesuai dengan bagian yang telah dikerjakan sesuai dengan peran dan sprint kami. Di sini saya sebagai product owner, saya bertanggung jawab menentukan fitur dalam aplikasi Muslim Daily dan juga menyusun daftar kebutuhan pengguna seperti jadwal sholat, pengingat azan, zikir harian, doa-doa harian, kemudian hari besar umat Islam, dan lain sebagainya. Saya juga mengatur prioritas fitur setiap sprint dan berkomunikasi dengan tim agar semua berjalan sesuai dengan visi aplikasi, yaitu membantu umat muslim menjalankan aktivitas harian dengan lebih tertib dan dekat dengan Allah. Dan juga kami menerima masukan dari pengguna agar aplikasi lebih bermanfaat dan mudah untuk digunakan. Aplikasi yang kami buat ini bernama Muslim Daily. Tujuan aplikasi ini adalah untuk membantu umat muslim menjalankan ibadah sehari-hari dengan lebih mudah dan teratur. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama. Yang pertama, ada pengingat waktu sholat supaya pengguna tidak terlambat sholat. Seperti misalkan udah waktu sholat zuhur, nah nanti ada notifikasi, ada pengingat bahwa waktunya sholat zuhur. Yang kedua, ada petunjuk arah kiblat agar tahu arah kiblat sholat yang benar ketika kita sedang berada di tempat baru. Kita belum tahu tuh arah kiblat kita kemana, nah kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk melihat arah kiblat kita. Yang ketiga, ada kalender hijrah untuk mengetahui tanggal-tanggal penting dalam Islam. Yang keempat, kumpulan zikir dan doa harian supaya pengguna bisa beribadah lebih rutin. Jadi secara singkat, aplikasi ini dirancang agar umat muslim bisa beribadah lebih disiplin, terarah dan mudah di mana saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengembangannya. Di sini kita memakai metode Agile dengan pendekatan Scrum karena lebih fleksibel dan enak buat kerja tim. Prosesnya ada 4. Yang pertama, produk backlog, yaitu nentuin fitur utama kayak pengingat sholat, arah kiblat, zikir, dan kalender hijriah. Yang kedua, sprint planning, yaitu bagi-bagi tugas ke setiap anggota kelompok. Yang ketiga, sprint execution. Di tahap ini kita mulai ngerancang flowchart dan prototype-nya. Dan yang terakhir, review dan retrospektif. Di sini kita evaluasi hasil rancangan kita sebelum ditulis. Analisis kebutuhan sistem. Dari analisis kebutuhan sistem ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan secara fungsional, dan yang kedua ada secara non-fungsional. Dari fungsional ini, yang pertama, aplikasi akan menampilkan jadwal sholat sesuai lokasi pengguna. Yang kedua, aplikasi ini akan menampilkan arah kiblat dari kompas yang telah diizinkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada juga doa-doa harian yang sering digunakan muslim untuk mengamalkan doa-doanya di kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, ada juga tanggal hijriah yang penting di ajaran umat Islam, dan juga penjelasan singkat mengapa hari itu tanggal tersebut bisa menjadi hari penting di kalender hijriah. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini ada 3. Yang pertama, tampilannya lebih sederhana sehingga pengguna dapat menggunakannya lebih mudah. Lalu yang kedua, responsif di berbagai ukuran layar. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan internet secara terus-menerus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya atau prosesnya langkah-langkah flowchart. Nah, flowchart ini menggambarkan alur sebuah aplikasi apa? Aplikasi pengingat sholat yang memiliki beberapa fitur. Nah, ada 4 fitur. Yang pertama ada zikir harian. Yang kedua ada jadwal sholat. Yang ketiga ada kompas arah kiblat. Dan yang keempat ada kalender hijriah. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan tiap-tiap langkahnya. Yang pertama ada mulai. Pasti di dalam flowchart awal yaitu mulai programnya. Aplikasi ini dimulai dengan simbol mulai, menandakan bahwa program baru dijalankan oleh pengguna.
kedua ada meminta izin mengakses dan Kompas. Nah, saat pertama kali dijalankan aplikasi ini meminta izin dari pengguna untuk apa? Untuk mengakses lokasi dan mengakses Kompas. Hal ini diperlukan karena apa? Agar aplikasi ini menampilkan arah kiblat dan jadwal sholat dengan akurat sesuai pengguna, sesuai posisi pengguna. Nah, jika misalkan pengguna ini tidak setuju, maka proses berhenti, tidak dapat lagi ada fitur-fitur lainnya. Tapi jika misalkan pengguna tersebut itu setuju, maka si proses ini akan melanjutkan ke halaman utama. Yang ketiga ada halaman utama, otomatis berarti ini menjelaskan tentang pengguna mengklik atau mengakses fitur halaman utama. Setelah diizinkan, diberikan pengguna akan masuk ke halaman utama aplikasi yang menampilkan tadi yang 4 itu. Yang pertama ada zikir harian, yang kedua jadwal sholat, yang ketiga ada Kompas arah kiblat, dan yang keempat ada kalender hijriah. Nah, selain itu juga muncullah pop-up, yaitu selesai sebagai penanda bahwa proses awal aplikasi ini telah selesai dimulai. Selanjutnya yaitu yang keempat ada fitur utama aplikasi, yang mana pengguna dapat memilih salah satu dari 4 fitur. Yang pertama ada zikir harian, di mana zikir harian itu akan menampilkan doa pagi sore, bacaan sholat sunat, doa harian sesuai kebutuhan. Nah, fitur ini membantu pengguna dalam menjalankan amalan zikir setiap harinya. Yang kedua ada jadwal sholat, menampilkan jadwal waktu sholat, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, setelah jadwal disampaikan atau ditampilkan, nanti akan muncul pop-up atau selesai yang menandakan data berhasil dimuat. Yang ketiga ada Kompas arah kiblat. Fitur ini menampilkan arah kiblat dengan menggunakan koordinat geografis berdasarkan lokasi pengguna. Nah, posisi Ka'bah dijelaskan dalam bentuk lintang dan bujur. Dengan begitu, pengguna bisa mengetahui arah kiblat secara akurat dimanapun pengguna berada. Yang keempat ada kalender hijriah, menampilkan kalender berdasarkan penanggalan hijriah atau menurut Islam. Kalender ini dilengkapi dengan penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan kalender hijriah. Nah, yang kelima yaitu N atau selesai. Nah, setelah pengguna selesai menggunakan fitur-fitur yang ada, proses program diakhiri dengan simbol N. Nah, jadi kesimpulannya yaitu flowchart ini menunjukkan bagaimana aplikasi sholat bekerja dengan secara efisien dan terstruktur. Nah, aplikasi ini sangat berguna untuk memudahkan pengguna dalam mengetahui waktu sholat, menentukan arah kiblat, zikir harian, dan kalender hijriah, semuanya dalam satu terintegrasi. Prototipe aplikasi Muslim Daily ini menggunakan Figma, yang dimana aplikasi ini untuk membantu umat Muslim dalam menjalankan ibadah hariannya secara lebih mudah dan teratur. Dari tampilan awalnya itu ada logo Muslim Daily sebagai identitas aplikasi, yang dimana akan muncul sebelum pengguna masuk ke halaman atau ke menu utama. Ketika logo Muslim Daily ini diklik, maka akan muncul izin akses lokasi. Ketika kita mengklik iya, maka akan masuk ke halaman menu utama. Tapi kalau kita mengklik tidak, maka akan otomatis kembali ke logo halaman itu Muslim Daily-nya lagi. Nah, ketika kita mengklik iya, maka halaman utama akan muncul, yang dimana halaman utama ada waktu sholat, doa harian, arah kiblat, kalender, dan ada daily activity list. Di tampilan halaman utama itu kami menggunakan warna hijau dan putih. Kenapa? Karena agar mencerminkan kesan tenang dan damai. Dalam halaman doa harian, ketika diklik halaman doa harian, maka akan muncul berbagai doa-doa untuk kita baca di dalam satu hari itu. Doa wiridan, doa sholat tahajud, doa setelah duha, doa dan doa-doa yang lainnya. Apa?
Dan ketika kita mengklik halaman waktu sholat, maka akan muncul di mana waktu sholat jam berapa, waktu sholat subuh jam berapa, duhur, asar, maghrib, isya sampai tahajud itu ada jam-jam yang sudah ditentukan. Klik halaman kalender, maka kita akan melihat halaman tersebut menampilkan tanggal-tanggal dan bulan-bulan yang ada di dalam kalender, dan kita bisa menandai tanggal-tanggal yang ingin kita tandai. Dan ada juga halaman arah kiblat, yang dimana ketika kita mengklik halaman arah kiblat, maka akan muncul kompas untuk menentukan di mana arah kiblat yang harus kita menghadap kemana, kayak gitu. Jadi makanya dari awal ada akses lokasi itu agar si aplikasi bisa mengetahui kalau kamu ada di mana dan bagaimana aplikasi ini mengarahkan kita ke arah kiblat yang benar. Dan terakhir ada menu aktivasi harian, yang dimana di sana kalau kita mengklik menu aktivasi harian, maka akan muncul daftar aktivitas ibadah harian yang seperti ibadah pagi, siang, sore, dan di malam hari. Fitur ini membantu pengguna agar mencatat aktivitas keagamaannya dalam sehari-harinya. Di prototipe ini menggambarkan awal aplikasi dari Muslim Daily yang berfungsi sebagai pendamping ibadah umat muslim. Dengan desain yang sederhana, navigasi yang mudah, dan fitur yang relevan diharapkan dapat membantu pengguna dalam menjalankan kegiatan ibadah sehari-hari agar konsisten dan terorganisir. Itulah progres project Muslim Daily aplikasi yang kami kembangkan dengan metode Ego Scrum. Kami masih terus berproses menuju versi akhir agar aplikasi ini benar-benar nyata dan bisa bermanfaat bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.